setelah Wang Lin menyingkir dari hadapan si pria parubaya dengan mengetahui kultivasinya masih berada cukup jauh di bawahnya, si pria parubaya itu pun segera menatap secara dingin pemuda tampan yang jatuh di depan Wang Lin sebelumnya dan dengan kejam memarahi atas tindakannya yang secara barbar berani mencuri batu gioknya. Saat pemuda tampan itu pun yang mendengar amarah si pria parubaya ini, tubuhnya spontan mengalami tremor hebat di balik kepanikan yang terpancar di raut wajahnya. Tetapi demikian, meskipun wajahnya dipenuhi dengan ketakutan dan kepanikan, ia pun masih berani melontarkan perkataan lantang kepada pria parubaya itu dengan bilang bahwa semua perkataannya itu hanyalah kebohongan belaka, sebab ia merasa batu giok yang dikatakannya itu merupakan pusaka dari keluarganya. Menyebabkan pria parubaya itu pun hanya menunjukkan tawannya dan melangkah meluncurkan tendangan madunnya secara brutal ke tubuh pemuda itu sebelum kemudian meraih batu gioknya dan bilang bahwa ia membelinya bukanlah mencurinya. Diikuti batu roh kualitas rendah yang dilemparkannya ke tanah di hadapan pemuda tampan itu. Melihat kejadian ini, Wang Lin pun tak berniat ikut campur, apalagi membuat masalah dengan si pria parubaya itu saat ia memilih untuk mengabaikannya dan kemudian terus berjalan menuju toko-toko di sekitarnya. Namun demikian, meskipun Wang Lin tak ingin sedikit pun membuat masalah dengan si pria parubaya itu, pria parubaya itu tampaknya ingin membuat masalah dengannya. Setelah memberikan kesuraman pada si pemuda tampan, ia pun menunjukkan sifat Bang Jago terkesan sombongnya pada Wang Lin dengan berteriak menyuruhnya untuk berhenti di tempatnya sebelum kemudian melesat secepat kilat ke arahnya, meluncurkan tumbukan brutal ke arah belakang kepalanya. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya bergegas berbalik menghadap si pria parubaya itu, memunculkan kilatan cahaya di tangannya untuk kemudian dilesatkannya ke arah si pria parubaya itu, sehingga Mo Si Tuwir itu pun yang terkena serangan kilatan cahaya dari Wang Lin ini, tubuhnya pun terpental mundur cukup jauh dan pada akhirnya tersungkur di tanah dengan kepucatan yang segera terpancar di raut wajahnya. Tetapi demikian, pasca mengalami kesuraman akibat serangan dari Wang Lin, si pria parubaya pun tampak tak menunjukkan niatan untuk menghentikan serangannya pada Wang Lin. Dengan segera ia memunculkan pedang di tangannya yang tanpa ampun langsung dilesatkannya ke arah Wang Lin. Namun tanpa diduga, tepat ketika pedang itu sejengkal lagi akan menusuk Wang Lin, itu pun dengan anehnya secara mengejutkan pecah menjadi dua bagian dan jatuh secara keras ke tanah saat ternyata Wang Lin menggunakan kemampuan edan tanpa menyentuh yang dimilikinya sebelum kemudian ia berbalik memutuskan untuk memokatkan si pria parubaya itu. Dikarenakan ia secara Bang Jago terus mencari masalah padanya, dengan segera ia melambaikan tangannya memunculkan kemampuan larangan pembatasannya yang dengan cepat melesat ke arah dahi pria parubaya itu. Sehingga si pria parubaya itu pun yang terkena serangan larangan pembatasan ini, tubuhnya pun sontak mengalami getaran hebat di balik teriakan suram yang dilontarkannya, dengan pada akhirnya tubuhnya pun secara mengerikan berubah menjadi genangan darah yang hanya menyisakan tas penyimpanannya dan juga batu giok ungu di tanah. Melihat ini, si pemuda tampan yang sebelumnya ditindas si pria parubaya itu pun tanpa basa-basi memanfaatkan kesempatan ini. Saat segera ia dengan cepat meraih batu giok miliknya dari dalam genangan darah mayat si pria parubaya itu, lalu dengan panik memandang Wang Lin dan pada akhirnya dengan cepat melarikan diri seedan-edannya dari TKP kejadian. Menyebabkan Wang Lin pun yang melihatnya hanya bisa memandang dengan santuy kepergiannya sebelum kemudian berjalan menuju toko unik berselimutkan energi spiritual yang ingin dimasukinya sebelumnya. Tetapi baru saja Wang Lin hendak memasuki toko itu, sang penjaga toko berpenampilan pria tuwir pun segera mengadangnya dan mengingatkannya bahwa toko ini tak dibuka untuk umum, yang oleh sebab itu ia pun secara halus memintanya untuk bergegas pergi. Mendengar ini, Wang Lin pun spontan terdiam sejenak sebelum kemudian ia menunjuk energi spiritual yang samar pada pelak di depan toko dan menanyakan pada si pria tuwir itu sebab toko ini tak dibuka untuk umum, padahal dari kenyataannya pelak yang mengandung energi spiritual itu jelas-jelas menunjukkan tanda bahwa toko ini dibuka untuk umum. Saat si pria tuwir itu pun yang mendengarnya spontan tertegun, tak bisa berkata-kata apapun atas sanggahan dari Wang Lin itu dan kemudian menunjukkan rasa hormat padanya sembari mengajaknya untuk bergegas memasuki toko. Dengan setelah memasuki toko, si pria tuwir itu pun segera memandang Wang Lin menggunakan ekspresi aneh di wajahnya sebelum kemudian memberitahukan bahwa acara pertukaran di toko ini dimulai dalam kurun waktu 3 hari lagi. Tetapi dikarenakan Wang Lin telah membuat masalah menghabisi secara brutal si pria parubaya sebelumnya, si pria tuwir itu pun menyarankan Wang Lin untuk sesegera mungkin meninggalkan kota yang didatanginya ini. Menyebabkan Wang Lin pun spontan terdegun sejenak di balik kebingungan yang terpancar di raut wajahnya sebelum kemudian ia menanyakan kepada si pria tuwir itu mengenai si pria parubaya yang dimokatkannya sebelumnya yang apakah memiliki latar belakang yang cukup kuat.
Saat si pria tuwir itu pun yang mendengarnya merasa ragu untuk sementara waktu dan kemudian mengangguk mengiyakan pertanyaan dari Wang Lin itu. Namun pada saat yang sama, ketika percakapan ini masih terjadi antara Wang Lin dan si pria tuwir, perasaan ilahi yang kuat pun tiba-tiba menyapu kota dari sisi timur. Diikuti juga dengan pesan suara lantang yang segera bergema di seluruh penjuru kota dengan mengatakan bahwa ahli jahat yang membunuh muridnya untuk segera keluar menampakkan batang hidungnya. Mendengar pesan suara lantang ini, kepanikan pun mulai melanda si pria tuwir. Saat dia kemudian memandang Wang Lin dengan ekspresi penuh permohonan dan memohon padanya untuk bergegas pergi dari tokonya, mengingat jika ia ketahuan ada di toko ini oleh si suara itu yang nyata-nyatanya guru dari si pria parubaya yang dimokatkannya sebelumnya, ia merasa takut tokonya ini akan diobrak-abrik secara brutal oleh si suara itu yang kemungkinan saja hal ini akan sangat merugikannya. Ia pun juga memberikan sebuah token pada Wang Lin dan mengingatkannya untuk menyimpan sebaik mungkin dikarenakan selama token ini berada di tangannya. Jadi meskipun Wang Lin kembali dalam waktu 3 hari, ia dapat dipastikan tak akan ditolak untuk join dalam acara pertukaran di tokonya ini. Menyebabkan Wang Lin pun hanya bisa mengikuti pengingat dari si pria tuwir itu dengan segera ia mengambil token pemberiannya sebelum pada akhirnya memutuskan untuk meninggalkan toko. Setelah Wang Lin meninggalkan toko, pada saat ini di atas langit kota, berdiri di atas awan seorang lelaki berkepala plontos alias botak, memiliki penampilan menjulang tinggi dengan seekor ular python raksasa melilit tubuhnya, di balik ekspresi garang mengerikan yang terpancar di raut wajahnya. Di tubuhnya juga ia membawa barisan tas penyimpanan dan masing-masing dari mereka mengeluarkan gelombang tekanan dan kekuatan spiritual di dalamnya, saat ternyata pria botak ini adalah salah satu penjaga di kota Lianmu. Pada awalnya ia sedang melakukan pelatihan tertutup di suatu tempat. Tapi setelah merasakan darah jiwa muridnya si pria parubaya sebelumnya menghilang, rasa amarah membara pun kian melonjak di hatinya, membuatnya pun memutuskan untuk keluar menemukan sendiri biang keladi sang pembunuh muridnya itu, yang tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Saat untuk mencegah Wang Lin melarikan diri, ia mengirim beberapa orang bawahannya untuk memblokir gerbang kota dan juga mendapatkan identitas batang hidung Wang Lin dari para saksi, sehingga menyebabkannya pun menyebarkan indera ilahinya untuk mencari di seluruh penjuru kota. Tapi semakin ia mencari semakin ia ragu, sebab setelah menggeledah seluruh kota beberapa kali, ia tak menemukan sedikit pun tanda-tanda batang hidung dari Wang Lin, sehingga membuatnya pun yang marah akan hal ini mencoba melampiaskan amarahnya itu dengan terus mengirimkan pesan ilahinya secara brutal di seluruh penjuru kota. Namun tanpa diduga, ketika baru saja si pria botak itu mengirimkan secara brutal pesan ilahinya, secara mengejutkan seorang pemuda pun tiba-tiba muncul seperti juri di depannya dengan penampilan tampan dan rambut putih di kepalanya, yang ternyata pemuda tampan itu tak lain dan tak bukan siapa lagi kalau bukan Wang Lin. Pasca kemunculan Wang Lin, pria botak itu pun segera menatapnya dan mencoba mengamatinya menggunakan raut wajah seriusnya. Menemukan kultivasinya ternyata menyentuh Damnation Soul, sehingga membuatnya pun yang merasakan hal ini spontan terkejut terheran-heran. Namun ketika keterkejutan ini masih dialami pria botak itu, pasca kemunculannya Wang Lin pun tak mengucapkan sepatah kata pun saat segera ia memunculkan bendera pembatasan dari tas penyimpanannya sebelum kemudian berteriak keras dan mulai menyebarkannya. Dengan ketika bendera pembatasan itu mulai menyebar dengan cepat, itu pun segera menutupi seluruh penjuru langit dan dalam beberapa saat seluruh penjuru kota ditutupi oleh bendera pembatasan, sehingga hal ini pun lantas membuat seluruh penjuru kota menjadi sangat gelap gulita. Melihat ini kepanikan pun mulai dialami si pria botak saat segera ia dengan cepat membuka tas penyimpanannya, melepaskan kawanan serangga yang segera berkumpul mengitarinya untuk memberikan perlindungan padanya, sebelum kemudian dengan panik memohon pada Wang Lin untuk menghentikan tindakannya itu, sebab ia merasa kesombongan yang ditunjukkannya sebelumnya hanyalah kesalahpahaman belaka. Namun di balik permohonan panik dari pria botak, Wang Lin pun memilih untuk mengabaikannya dan mengkanjutkan serangan yang akan diluncurkannya saat segera ia mengarahkan jarinya ke arah si pria botak, dan 9 naga hitam yang dibentuk oleh bendera pembatasan tanpa basa-basi melesat ke arahnya, diikuti juga dengan sinar cahaya hijau dari cermin yang dimunculkan di tangannya. Dengan ketika 9 naga hitam itu menyentuh pelindung serangga dari si pria botak, itu pun secara mudah dihancurkan olehnya. Melihat ini kepanikan gila pun terus melanda si pria botak saat ia tampak merasakan ketakutan dengan harta sihir dari Wang Lin, sehingga membuatnya pun berpikir sejenak untuk bagaimana mencoba melawannya. Dengan setelah memikirkan hal ini,
Ia pun dengan cepat menggigit ujung lidahnya yang segera mengeluarkan darah, diikuti tubuhnya yang dengan cepat mundur di balik cahaya darah yang menyelimutinya, dikarenakan ia tahu bahwa jika ia tetap di dalam harta ini, ia tak akan memiliki kesempatan untuk menang, yang hanya satu-satunya pilihan yang dimilikinya adalah dengan cepat meninggalkan jangkauan harta aneh dari Wang Lin dan melakukan perbakuan taman di luar jangkauan harta itu untuk melawannya. Namun tepat si pria botak itu hendak sedikit lagi bisa keluar dari pembatasan kegelapan Wang Lin di balik kegirangan di wajahnya. Tanpa diduga 9 naga yang terbentuk oleh pembatasan datang kepadanya dari segala arah, diikuti juga dengan sinar cahaya hijau dari cermin Wang Lin. Menyebabkan si pria botak itu pun yang melihatnya segera mengeluarkan sebuah trisula di tangannya, mencoba menghancurkan 9 naga hitam itu. Tetapi tepat ketika si pria botak itu masih berkutat menghancurkan 9 naga hitam, Wang Lin pun secara mengejutkan seperti jurik tiba-tiba muncul di belakangnya dan secara brutal mengunuskan pedang hitam anehnya di tangannya ke arah dadanya. Namun tepat ketika pedang itu akan menusuk dada si pria botak, tanpa diduga si pria botak itu pun tiba-tiba menghilang dari TKP-nya dengan muncul beberapa meter dari Wang Lin, sembari terus mengkanjurkan pelariannya dari pembatasan kegelapan. Dan ketika si pria botak masih terus melakukan pelarian dari pembatasan kegelapan dari Wang Lin, 3 sosok penjaga kota lainnya pun dengan cepat terbang keluar menuju TKP Buah Kuhantam. Saat ternyata ketiga sosok ini adalah besti dari si pria botak. Dengan ketika melihat si pria botak dalam kesuraman, ketiganya pun mencoba untuk membantunya. Tetapi ketika mereka melihat pembatasan kegelapan dari Wang Lin, mereka pun tak berani untuk memasukinya, melainkan memilih untuk berdiri di luar bersiap-siap untuk membantu besti mereka itu. Melihat ketiga bestinya datang, pria botak itu pun spontan menunjukkan kegirangannya, sebab ia tahu selama dirinya mencapai TKP mereka, kemungkinan ia akan selamat dari pembantaian yang akan dilakukan Wang Lin padanya. Oleh sebab itu menggunakan sisa kemampuan yang saat ini dimilikinya, pria botak itu pun secepat kilat melesat ke TKP 3 bestinya itu. Tetapi tepat ketika pria botak itu mengungkapkan ekspresi gembira di wajahnya, sedikit lagi akan sampai di TKP ketiga bestinya. Sosok binatang roh nyamuk raksasa pun tanpa diduga tiba-tiba muncul di atas kepalanya, melesatkan belalai jarumnya ke arahnya dengan pada akhirnya menelannya.